kepadatan angkanya mencapai hingga sama dengan oscillation gear. Yang padat pertama itu adalah ada di oscillation gear, kemudian di drive gear, serta di oscillation slider. Namun Zeus 2 XT ini banyak mengundang penasaran banyak pihak tentang bagaimana sih spesifikasi dan kualitas spare part yang disajikan oleh reel yang satu ini. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya serta simak terus. Nah, seperti ini teman-teman, terlihat dari luarnya. Ininya 12/1 ball bearing power sensi, aluminium spool dan seterusnya. Baik, kita bongkar saja biar lebih jelas. Ini lumayan smooth ini putarannya. Bahannya untuk bodi serta rotor itu bahan grafit. Sepintas saya lihat mirip Ryobiseus ya. Ini mirip Ryobiseus di bagian spoolnya. 12/1 ball bearing ya, kita buktikan saja nanti seperti apa. Sebelumnya saya timbang dulu. Ya, beratnya 289 gram. Baiklah, kita langsung review satu persatu. Saya mulai dari gagang handle. Nah, seperti pada umumnya handlenya CNC aluminium di bagian gagangnya. Ini berjenis screw di bagian ini, serta power handle. Jadi ini semakin diputar semakin mengunci pada main gear. Di sini ada rubber karet di bagian knopnya. Jadi dia tidak menggunakan knop CNC aluminium, dia tidak menggunakan juga busa EVA, tapi ini menggunakan rubber karet di bagian sini. Di sini mengandung bearing sebenarnya, dan hanya saja di bagian knop handle-nya itu dipasang secara permanen. Di sini ada dua bearing, bagian sini pangkalnya satu dengan yang satunya di bagian ini. Nah, bagaimana sih suara klikernya untuk reel Zeus XT2 ini? Klikernya lumayan nyaring dan lumayan melengking. Oke, selanjutnya saya memperlihatkan di bagian knop spool. Nah, ini knop spoolnya ada seal di bagian ini yang warna hitam ini, di bagian sealnya. Saya rasa tidak bisa ya, aneh. Inilah salah satu manfaat review sebuah reel, karena dengan begini kita bisa mengetahui sebelum teman-teman membelinya. Reel ini untuk di bagian spool itu memang memiliki seal. Ini namanya seal O-ring ya, O-ring seal ini. Tapi jika dilihat itu tidak bisa bekerja dengan baik. Sebenarnya ada, namun tidak bekerja secara maksimal. Jadi mudah-mudahan Getsu selanjutnya bisa merenovasi atau membuat inovasi baru terhadap seal, agar bagaimana penampilan, agar bagaimana kualitas di bagian spool bisa lebih baik lagi. Selanjutnya kita cek di bagian key washernya. Jadi ini pellet biasa 3 dan logam key washer, dir washer dan key washer sebanyak 3 juga. Apakah dia mudah berkarat atau berlapis kromium? Seperti biasa saya melakukan pengetesan seperti ini. Jadi teman-teman bisa berkesimpulan sendiri kalau sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan membuka di bagian thick bile serta line roller. Nah, seperti ini, termasuk kokoh ya. Ini termasuk kokoh. Sebab di bagian line rollernya di sini tidak menggunakan bearing, tapi dia hanya disupport oleh satu bushing yang berwarna kuning ini. Jadi faktanya di bagian main shaft di sini tidak ada bearing. Ini sama persis yang saya temukan di yang saya review kemarin itu, Irolispia ya kalau tidak salah. Di sini saya lihat juga tidak ada bearing di bagian sini. Ini
baut mur rotornya dia bukan kuningan, dia aluminium gitu. Nah, ini rotornya teman-teman, bisa diperhatikan. Ada di cutting seperti ini. Nah, ini mungkin fungsinya supaya bagaimana reel ini tidak terlalu berat, jadi dibuat cuttingan untuk mengurangi beban. Nah, ini cover one way nya teman-teman. Saya tes dulu bautnya apakah dia seperti ini. Bautnya dia masih tertarik oleh magnet, artinya dia masih mudah berkarat di bagian baut cover one way. Ini main subnya, kita tes kandungan logamnya bagaimana. Kandungan besinya masih lumayan besar, jadi potensi karatannya juga seperti itu. Tapi memang reel ini tidak diusung dengan konsep saltwater. Oke. Seperti biasa, pinon gear ada kuningan dan di atasnya ini ada bearing induknya dan bearingnya terbuka. Nah, ini bearing terbuka di bagian top bearing. Ada busing dan di sini tidak ada bearing lagi sebagaimana di sepia kemarin. Tapi sekali lagi bahwa reel Getsu ini tidak diusung dengan konsep saltwater. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak berharap terhadap kualitas besi yang dikandungnya ataupun kualitas stainless yang kita cari atau bahan kromium yang kita cari di logam-logam besinya. Karena memang basically pada dasarnya reel ini tidak diusung dengan konsep saltwater. Cover bodinya itu ya seperti yang saya katakan tadi, kita tidak terlalu banyak berharap di sini. Tapi memang kandungan besinya masih mendominasi ya di bagian baut cover body. Jadi untuk penggunaan reel ini perlu kehati-hatian jika kita menggunakannya di medan-medan air asin seperti di laut atau di pantai. Oke, cover bodinya sudah terbuka. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang gearnya. Nah, ini gearnya zinc alloy dan satu bearing tertutup di bagian main gear sebelah kiri, tapi di main gear sebelah kanan itu bearingnya terbuka. Ini informasi yang perlu kita ketahui di bagian di reel Zeus 2 XT ini. Untuk di bagian main gear sebelah kanan dan kiri itu beda. Bearingnya untuk di gear kanan itu bearing terbuka, dan bearing untuk di main gear sebelah kiri itu bearing tertutup gitu. Jadi ini yang kanannya terbuka tuh, ya. Kita lihat lagi di bagian oscillation slidernya, biasanya ya sama ya seperti biasa, dan oscillation gear seperti ini. Nah, yang di dalam tuh tinggal one way anti reverse nya. Pada kardusnya sini tertulis 12+1 ball bearing. Ayo kita buktikan di sini. Jumlahnya ada 5, yaitu satu di bagian top bearing, kemudian di main gear sebelah kiri dan kanan ada masing-masing 1, berarti 3. Kemudian kita menemukan ada bearing 2 di bagian column handle, 4, 5 dan 1 ini plus satunya ball bearing di bagian one way atau one way plus 1 ya biasa distilahkan. Jadi kita menemukan di sini cuma 5+1 ball bearing secara faktanya. Nah, kemudian ada bushing di bagian land roller. Jadi di bagian land roller itu sayangnya tidak diberikan bearing di situ. Di bagian oscillation gear juga tidak disematkan bearing di situ. Jadi kita hanya menemukan fakta bearing ada 5+1 dan 1 bushing di bagian land roller. Seperti biasa saya selalu mengukur tingkat kekerasan bahan zinc alloy pada drive gear untuk reel ini. Nah, ini berbeda dengan Iroli sepia yang saya review 2 hari lalu. Itu drive gearnya tidak sepadat Zeus 2 XT ini. Nah, bagaimana dengan oscillation slidernya?
Nah, sama ya, ini mencapai di angka 8. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan oscillation gearnya? Nah, ini oscillation gear dan drive gear itu kekuatan kepadatan bahannya sama, kecuali di oscillation slider ini hanya mencapai di angka 8 saja. Tuh. Nah, sementara di drive gear dan oscillation gear itu kepadatan angkanya mencapai hingga 9. Ketiga-tiganya mengandung zinc alloy yang dicor serta dipres secara padat. Jadi kalau zinc alloynya itu padat, tentu berpengaruh besar terhadap kekuatan dan kekerasannya. Demikian tadi apa yang sempat saya ulas, yang saya sempat review secara detail. Semoga ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat angler yang menyaksikan video ini. Silahkan subscribe untuk mendukung channel ini, karena banyak yang nonton tapi tidak banyak yang subscribe, tapi itu adalah hak Anda. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.